Hai rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, ketemu lagi dengan pembahasan yang masih seputar dengan dosen, yaitu sesuai dengan judulnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang suatu topik yang kembali diangkat dari requestnya teman-teman semua. Ada di kolom komentar saya atau di DM gitu ya, nanya ke saya atau masukan sih ya, atau lebih ke saran. Kak, saran dong atau tips gimana sih tata caranya ngajar buat kita yang dosen pemula. Nah, ini teman-teman semua. Jadi mungkin ada di antara teman-teman semua yang nonton YouTube channel ini yang mungkin belum menjadi dosen, tapi tertarik banget pengen jadi dosen atau pengen banget ngajar gitu ya. Nah, sebenarnya ngajar itu kan nggak harus dosen ya, guru atau guru kursus gitu misalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana sih tata caranya? Jujur saya pun juga tidak mengenyam pendidikan yang gimana ya, yang harus gitu cara menjadi dosen. Enggak, saya nggak pernah ngikutin itu, tapi otodidak aja. Dan jangan khawatir juga teman-teman semua, karena biasanya kalau kita udah menjadi dosen tetap di suatu perguruan tinggi, itu ada sedikit trainingnya, atau pelatihannya gitu. Jadi ada kampus yang memfasilitasi supaya kita bisa mengikuti pelatihan tersebut gitu. Jadi pelatihannya difasilitasi oleh kampus, kemudian teman-teman bisa ikuti kalau sudah menjadi dosen tetap gitu. Jangan khawatir, pasti nanti akan diajarin sambil tentunya otodidak belajar sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan tata cara atau sedikit tips, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, mengajar bagi dosen pemula. Saya sudah rangkum menjadi 10 tips. Nah, mudah-mudahan dalam rangkuman ini cukup membantu teman-teman yang baru mau memulai menjadi dosen atau staf pengajar lainnya gitu ya. Yang pertama adalah kenali suasana kelas dan karakter mahasiswanya. Nah, kenapa saya bilang kenali suasana kelas dan karakter mahasiswa? Karena suasana kelas itu tentu perlu kita kuasain dulu ya. Menguasai kelas itu adalah tahapan pertama bagi saya begitu saya dipercaya menjadi dosen. Karena waktu itu awalnya saya dipercayanya tidak langsung menjadi dosen tetap, karena menjadi asisten dosen terlebih dahulu. Nah, kalau jadi asisten dosen tentu kan kita belum tahu banget nih karakter mahasiswanya atau suasana kelasnya, karena kan yang menguasai mungkin lebih ke dosen utamanya gitu ya. Jadi kita pelajari dulu, oh karakter kelas ini nih begini, oh suasananya begini gitu. Kalau itu semua sudah tahu, kita sudah bisa menguasai kelas, sehingga kita jadinya nggak istilahnya jadi nggak takut, jadi nggak gugup gitu ya. Jadi kuasai kelasnya, kenali suasana kelas dan tentunya karakter mahasiswanya. Masing-masing mahasiswa itu punya karakter yang berbeda-beda, jadi dikuasai, dipahami dulu. Oke? Tata cara yang kedua adalah kalau kalian menjadi dosen, jangan langsung masuk ke materi perkuliahan gitu. Kalau menurut saya mahasiswa sekarang tuh nggak bisa langsung oke, kita belajar hari ini, belajar ini, enggak, itu nggak bisa. Jadi kita harus kasih kesan pertama yang berbeda dulu. Biasanya waktu dipercaya menjadi dosen tetap, kemudian dipercaya nih lo ngampu mata kuliah ini, itu saya pasti nyari cara dulu gimana caranya mata kuliah yang kesannya membosankan ini bisa ngasih kesan buat mereka. Apalagi kalau mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang sangat tidak disukai mahasiswa gitu ya, itu berat banget gitu. Kita harus cari cara gimana caranya supaya capaian pembelajaran mata kuliahnya itu tetap tercapai, tapi dengan cara yang lebih menarik gitu, nggak monoton, nggak cuma dengan kita ceramah anak-anak dengerin. Karena balik lagi, mahasiswa sekarang tuh nggak bisa cuma dengan cara kita kasih ceramah. Dia tuh harus kita ajak diskusi, kadang kita tanyain menurut mereka bagaimana gitu ya, saran atau bukan saran ya, pendapat mereka terhadap suatu topik itu perlu banget gitu. Jadi jangan langsung masuk ke materi kuliah. Itu ya tata cara yang kedua. Yang ketiga adalah pahami atau kuasai betul materinya. Nah, ini sampai sekarang saya masih melakukan itu karena jujur kita kan kadang nggak bisa milih ya.
kalau sudah kita masuk di suatu program studi menjadi dosen, kadang kita nggak bisa milih, kita maunya ngajar ini aja, saya nggak mau ngajar ini. Kadang nggak bisa. Karena prodi perlu kita dan prodi mungkin punyanya kita gitu ya. Jadi dia akan menentukan, Ca, lo ngajar ini ya semester ini. Oh nggak mau, nggak mungkin. Kita nggak bisa nolak yang kayak gitu. Kecuali mungkin ada persoalan tertentu ya. Tapi biasanya tuh nggak bisa begitu gitu. Jadi kalau ada materi yang mungkin kita tidak terlalu menguasai, sebaiknya teman-teman semua pahami betul. Bahkan mungkin belajar lagi. Kalau emang sama sekali nggak tahu, jangan ragu untuk bertanya ke program studi atau ke dosen sebelumnya gitu ya. Pokoknya intinya jangan malu aja, jangan sungkan, karena takutnya nanti kalau kita nggak pahami betul materinya, begitu mahasiswa nanya kita nggak bisa jawab, itu malu banget gitu ya. Jadi teman-teman semua, sekali lagi, mahasiswa sekarang kritis gitu ya, nggak bisa kayak kita, udah lo dengerin gue ceramah aja, udah selesai kuliah, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus prepare, rencanakan materi dengan sangat baik gitu ya. Dan tata cara yang keempat adalah menggunakan gestur. Nah, kalau kita misalnya di kelas, mungkin kalau online yang gestur kita cuma tangan doang ya, atau mungkin mimik muka gitu. Nah, kalau di kelas offline gitu ya, di kelas yang luring, mungkin kita bisa menggunakan gestur. Kemudian kalau perlu, kalau saya kadang ya itu tadi ya, menguasai kelas, saya senang maju mundur menguasai kelas, keliling kelas. Jadi jadi mahasiswa tuh nggak ada yang bisa tidur gitu ya, atau mungkin bakal tetap sigap, siap, takutnya mereka sewaktu-waktu ditunjuk atau ditanya atau disuruh maju ke depan gitu. Jadi kita harus gestur dan tentunya menguasai kelas itu tadi, keliling kelas kalau perlu. Jadi jangan hanya terpaku di satu titik di depan spot doang, tapi juga harus keliling kelas, kira-kira begitu ya. Dan tentunya tipsnya adalah latihan di depan cermin supaya percaya diri untuk menggunakan gestur itu tadi. Nah, tata cara yang kelima adalah menyampaikan materi secara sistematis. Nah, itu mungkin terkesan monoton ya. Sistematis itu udah sering dengar banget, tapi itu ampuh banget. Karena di kelas saya sendiri, kalau saya ngajar, saya selalu mencoba tentunya mengikuti RPS ya. RPS buat teman-teman yang nggak tahu adalah rencana pembelajaran semester. Jadi dalam satu semester kita udah ada rencananya mau ngajarin ini, dan itu semua harus sistematis gitu loh. Jangan sampai poin yang harusnya ada di B jadi pindah ke A gitu. Jadinya nggak nyambung. Mahasiswa kan jadi kemarin kayaknya nggak ngebahas ini kok tahu-tahu jadi lompat ke sini gitu. Intinya semua harus sistematis. Tata cara yang keenam, menyampaikan materi dengan jelas dan bahasa sederhana. Nah, ini saya punya pengalaman. Rekan saya yang sudah senior itu pinter banget. Saya senang saya jadi asistennya dia gitu, asistennya beliau. Tapi begitu dia menjelaskan, menarik gitu. Tapi ternyata begitu dimasukkan, dilihat kuesioner mahasiswa, banyak yang nggak ngerti dengan bahasa dia karena terlalu tinggi. Nah, itu balik lagi ya teman-teman. Kalau kita mengajar, yang kita ajar adalah generasi Z ya. Mungkin bahasa kita udah nggak nyambung sama bahasa mereka. Jangankan itu, kebalikan, bahasa mereka dengan berbagai istilah kadang nggak nyambung dengan kita gitu. Jadi gunakan bahasa yang emang umum, yang sederhana aja. Kalau memang ada istilah-istilah yang wajib perlu diketahui, harus banget kita infokan. RPS kayak tadi, RPS nih maksudnya ini ya gitu. Jadi jangan terlalu banyak istilah yang membingungkan, jadinya mahasiswanya terlalu kompleks, rumit gitu mikirnya. Oke? Yang ketujuh, ini adalah tata cara yang sudah sangat umum tapi banyak banget yang tidak melaksanakan ini, adalah interaktif, up to date, fleksibel, dan jangan kaku. Ya, buat teman-teman, interaktif pastilah. Apalagi zaman online kayak gini, kuliah online, kalau kita cuma satu arah, nggak ada interaktifnya, udah wassalam, mahasiswa off cam tidur mungkin. Nah, mungkin kembali lagi selain interaktif adalah up to date. Buat mahasiswa itu jadi berpikirnya juga maju gitu, up to date. Misalnya up to date nggak melulu harus di bidang pendidikan ya. Misalnya ada film yang memang lagi bagus banget sekarang gitu ya, film yang lagi hype banget sekarang, kita bahas aja itu, kita masukkan ke pembelajaran. Itu akan menjadi sangat menarik sehingga memunculkan interaksi gitu atau interaktif tadi. Dan balik lagi, jangan terlalu kaku gitu. Ada yang ada pernah pengalaman juga, dia ngajarnya bagus,
dia sangat mengemong mahasiswa, tapi kesannya itu terlalu kaku gitu. Jadi pembelajarannya jadi tidak menyenangkan gitu. Itu kan sangat sayang sekali gitu ya. Jadi fleksibel aja lah gitu. Dan tata cara ke-8 adalah jangan ragu untuk berbagi pengalaman di kelas. Maksudnya berbagi pengalaman, kadang mahasiswa itu pengen dengerin zaman kita dulu tuh gimana sih, emang seberat ini ya kuliah gitu. Jadi nggak usah ragu untuk berbagi pengalaman, tapi jangan membanggakan, terlalu membanggakan. Balik lagi, kadang generasi baby boomer atau generasi yang di atas itu senang banget yang kalau zaman saya mah begini, zaman kamu mah udah enak gitu. No, itu menurut saya sangat tidak boleh, karena kita nggak bisa ngebanding-bandingin zaman kita dengan zaman mereka ya. Berbagi pengalaman boleh, tapi bukan membandingkan. Oke, sekali lagi ya teman-teman, karena balik lagi mahasiswa zaman sekarang itu sangat sensitif. Kalau udah kamu mah enak, zaman saya dulu begini-gini gitu, itu kadang mereka langsung kayak ya udah sih ya, gitu. Jadi pemikiran mereka sekarang lebih kritis gitu. Tata cara yang ke-9, memberikan motivasi saat mengajar. Nah, ini banyak juga kejadian, banyak mahasiswa yang udah capek kuliah online, mungkin jadinya terlalu jenuh gitu. Jadinya kita sebagai dosen perlu memberikan motivasi saat mengajar. Motivasinya nggak harus, ayo semangat, nggak harus begitu gitu. Tapi secara terselubung kita mensupport mereka, kita mendukung mereka, mungkin melalui hal-hal lain yang ternyata tidak mereka pikirkan kalau itu adalah salah satu bentuk motivasi. Gitu ya. Dan tata cara terakhir adalah menggunakan teknologi terkini. Yang paling gampang aja deh, menggunakan video YouTube misalnya gitu ya. Pembelajarannya nggak ada salahnya menggunakan video YouTube atau video yang sudah pernah ada gitu ya. Atau mungkin dengan musik atau musik video atau video klip gitu. Atau mungkin dengan yang lain yang memang menggunakan teknologi terkini lah ya. Menurut teman-teman, apa sih teknologi terkini yang cocok dengan pembelajarannya teman-teman, yang cocok dengan mata kuliah teman-teman? Jadi nggak usah ragu, cari. Jangan kita udah jadi dosen jangan berhenti belajar, karena yang namanya dosen pasti harus berkembang terus. Malu kalau mahasiswanya jadi lebih tahu dibandingkan dosennya gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kira-kira itulah 10 tata cara mengajar bagi dosen pemula yang menurut saya itu adalah poin-poin yang mungkin seiprit tapi sangat penting, dan kadang kadang dosen-dosen yang sudah senior atau mungkin sudah lama menjadi dosen itu melupakan gitu ya. Jadi menganggap udahlah mahasiswa pasti ngerti gitu. Enggak. Jadi banyak tata caranya. Teman-teman semua sebagai dosen pemula jangan ragu untuk belajar terus ya, mengikuti perkembangan tentunya, karena pendidikan juga terus berkembang apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya berikan tentang episode kali ini. Mudah-mudahan menjawab ya yang teman-teman minta. Mudah-mudahan membantu juga. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel Dosen Daily. Dan kalau ada request lagi, Kak mau dong dijelasin tentang ini, atau ada masukan lainnya, silakan tulis, ketik di kolom komentar. Atau mungkin DM di Instagram saya, boleh di @chacoffee, CHACOFFEE. Atau mau tahu kakak ini ngajarnya di mana, mungkin ya boleh saya di Universitas Trisakti di @interior.trisakti. Oke, itu aja teman-teman semua, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.